Halo Sobat Film, ini adalah episode terakhir dari series Taxi Driver Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Di salah satu bandara di Korea, Ha-jun dan rekannya menjemput ketua mereka yang bernama Uskup. Dan di tempat lain, Kim terbangun dari pingsannya. Lalu ia teringat sebelum ia terpengaruh oleh obat yang diberikan oleh pimpinan klub. Kim melihat pulpen rekaman milik detektif Choi yang dimaksud oleh Pak Yong, dan Kim berhasil mengambil rekaman itu. Kim menunjukkan rekaman itu pada Pak Yong, lalu mereka mendengarkan apa isinya. Rekaman itu membuktikan jika detektif Choi sudah lama tahu pihak kepolisian bekerja sama dengan klub Black Sun, bahkan mereka menjual narkotika yang seharusnya dihancurkan kepada klub Black Sun. Namun detektif Choi ketahuan oleh Black Sun sehingga ia dibunuh, lalu mereka membuat laporan seolah-olah detektif Choi bunuh diri. Setelah mendengarkan rekaman itu, Pak Yong teringat jika detektif Choi memintanya mengambil berkas yang telah disiapkan di salah satu tempat kesehatan. Berkas itu berisi data penting dan permintaan detektif supaya pelaku kejahatan harus diadili. 다른 사람에게 몹쓸 짓 하는 놈들은 제대로 처벌받게 해줘. Hari itu juga Pak Yong memberikan berkas pada Kim supaya tim taksi mewah segera menyelesaikan misinya. Di satu tempat, Nona Yong mendapatkan narkotikanya kembali. Ia sangat berterima kasih pada Ha-jun, dan Nona Yong saat itu menunggu sisa narkotikanya yang akan datang. Ketika Ha-jun, Nona Yong, dan pimpinan polisi sedang mengobrol, tiba-tiba pimpinan Black Sun mengatakan jika ada penjaga yang tidak bertanggung jawab, dan Ha-jun terkejut setelah melihat penjaga yang dimaksud adalah Kim. Malam itu juga seluruh anak buah Ha-jun menggerebek kantor taksi Pak Jang, tetapi mereka tidak menemukan satu orang pun di sana. Hari itu, tim taksi mewah memulai rencana untuk menghancurkan Black Sun. Satu hari sebelum acara organisasi Ha-jun, kepolisian melakukan manipulasi pembakaran narkotika, dan mereka mengantar barang yang asli ke klub Black Sun. Karena narkotika itu milik Nona Yong dan beberapa pelanggan di luar negeri. 물건 이상 없이 확보했습니다. Di waktu yang sudah ditentukan, Black Sun memberikan narkotika milik Nona Yong dan menjual narkotika pada pelanggan luar negerinya. Tapi tiba-tiba Nona Yong bersama anak buahnya datang dan marah karena itu bukanlah narkotika, melainkan hanya tepung. 내 물건은 어디 가고 이딴 밀... Ketika keadaan ricuh, tiba-tiba orang yang ada di klub pingsan karena mereka meminum campuran obat yang biasa digunakan pimpinan klub. Nona Yong meminta anak buahnya menyerang anak buah Ha-jun. 다 죽여버려! Ha-jun sangat emosi dan ia tahu jika ini semua pasti ulah dari Kim. 김동기. Ternyata sebelum itu, Jin-eun dan Kyung-gu menyamar menjadi polisi, lalu memasuki ruangan penyitaan narkotika untuk menukar dokumen dan memasang alat pemindai supaya Go-eun bisa mengakses apa saja yang ada di ruangan itu. 미션 완료. Setelah itu, Kim, Jin-eun, dan Kyung-gu menukar narkotika dengan tepung.
karena mereka akan meletakkan narkotika di ruangan pimpinan polisi yang bekerja sama dengan klub Black Sun. Akhirnya Kim dan teman-temannya berhasil membuat Black Sun tersorot kamera saat melakukan transaksi narkoba. Bahkan pimpinan yang mengelola Black Sun ditangkap oleh pihak berwenang. Setelah Black Sun mengalami kegagalan yang besar, itu membuat Ha-jun membunuh pimpinan polisi supaya tidak membuat rencananya gagal. Keinginan Detektif Choi sudah terpenuhi dan Pak Yong kembali menjadi jurnalis. Saat itu, Pak Yong mengabarkan berita tentang kasus Black Sun dan layanan taksi ditutup. 오이 83문에 종료합니다. Di suatu tempat, Uskup membunuh anak buah Ha-jun dan ia ingin juga membunuh Ha-jun karena rencananya menjadi gagal. Tapi saat itu Ha-jun meminta satu kesempatan untuk ia dapat membunuh Kim. 제 손으로 숨통을 끊어놓겠습니다. Hari itu tim taksi mewah berkumpul untuk mencari seseorang yang ingin membunuh Kim. Lalu Go-eun menunjukkan simbol cincin yang digunakan oleh seseorang yang memiliki rencana buruk itu. 이 모든 일의 설계자겠지. Suatu hari, seorang dari Menteri Keuangan bernama Lee Wang menemukan transaksi aneh sehingga ia melaporkan pada jaksa supaya diproses. Tapi ketika ia pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menjebaknya, seolah-olah menteri itu menusukkan pisau pada orang lain, sehingga menteri itu dipenjara. Malam itu, Uskup menggunakan taksi mewah dengan alasan jika anaknya terkena kasus hingga dipenjara. 감옥에 있는 제 아들을 Taksi mewah memulai layanan untuk membantu Lee Wang sampai ke pengadilan supaya pelaku transaksi uang ilegal bisa diadili. 오이 83문에 시작합니다. Untuk membantu Lee Wang sampai pengadilan dengan selamat, maka Kim Jin-eun dan Kyung-gu berpura-pura menjadi tahanan yang satu penjara dengan Lee Wang untuk sementara. Di penjara, Kim menjadi seorang psikopat yang ditakuti oleh semua tahanan, sehingga teman dekat Kim juga tidak akan diganggu oleh tahanan lainnya. Maka dari itu, Kim mendekat pada Lee Wang supaya tahanan lainnya menganggap dia adalah sahabatnya. My best friend. Hari itu, Pak Jang mengunjungi pusat panti asuhan di mana Ha-jun dibesarkan. Dan Pak Jang tiba-tiba didekap oleh orang hingga tidak sadarkan diri. Di kantor polisi, tiba-tiba Kim tidak bisa bebas seperti Jin-eun, Kyung-gu, dan Lee Wang karena ada yang mengubah tanggal pembebasannya. 수감동으로 돌아가라고. Kim menuruti perintah polisi, lalu ia melihat polisi itu menggunakan cincin seperti milik Ha-jun dan penjahat lainnya. Di dalam sel, Kim hampir dibunuh oleh tahanan yang diperintah oleh Ha-jun. Saat itu juga, Ha-jun memberitahu Kim jika semua temannya dan Lee Wang tidak sampai tujuan dengan selamat karena anak buahnya telah menangkap mereka semua. Bahkan setelah itu, Ha-jun membuat tahanan satu penjara menghajar Kim. Ha-jun berhasil menangkap Kim, lalu ia menunjukkan rekaman jika teman-temannya disekap oleh anak buahnya dan siap untuk dibunuh. 기껏 와서 개 죽음 당. Namun tiba-tiba ada berita di televisi jika Lee Wang berhasil bersaksi di pengadilan dan itu membuat Ha-jun terkejut. 발견하고 상부에 수차례 보고했지만 Ternyata sebelum itu, Kim dan tim taksi lainnya sudah membuat rencana untuk mengatasi hal itu walaupun harus membahayakan nyawa mereka. 출석해서 무사히 지원을 끝내게 하는 거예요.
dan mereka membuat video berulang seolah-olah sedang ditahan untuk mengelabui Ha-jun. Tindakan Kim membuat Ha-jun marah. Ia merebut pistol polisi dan ditodongkan ke arah Kim, lalu ia menembaknya. 그래도 넌 내 손에 죽는다. Saat itu polisi mengarahkan tembakan ke arah lain karena ia diperintah oleh uskup untuk menangkap Ha-jun. 교구장님, 분부가 계셨습니다. Kim dimasukkan ke sel paling rendah, begitu juga dengan Ha-jun. Di kediaman uskup, Pak Jang melarikan diri supaya berkumpul dengan tim taksi mewah lainnya. Setelah Pak Jang bergabung dengan lainnya, kini mereka meminta bantuan orang yang ada di penjara untuk memberikan barang pada Kim supaya mereka bisa berkomunikasi dengannya. Kim menolak untuk melarikan diri dari sel, tetapi Kim meminta teman-temannya untuk menghambat keuangan organisasi yang dibangun oleh uskup, mulai dari mencuri barang antik di pasaraya dan membuat transaksi mata uang mereka hilang. 다른 주요 자금줄들을 막을 겁니다. Hari itu, Pak Jang memutuskan menemui Ha-jun untuk memberikan berkas penting yang harus diketahui olehnya, walaupun resikonya adalah nyawa Pak Jang. 그럼에도 불구하고 Uskup membawa Kim dan Pak Jang yang tidak sadarkan diri menuju suatu tempat. Ketika mobil yang membawa Kim dan Pak Jang pergi, Kyung-gu dan yang lainnya mengikuti mobil itu. Namun mereka dijebak hingga mereka semua tertangkap. Di dalam sel, Ha-jun membaca dokumen yang diberi oleh Pak Jang, dan Ha-jun terkejut ketika tahu ayahnya selalu mencarinya dan namanya adalah Dan-woo. Bahkan ia sendiri yang telah membunuh ayahnya karena perintah uskup. Malam itu semua tim taksi mewah diikat dan mereka hampir terbunuh. Tapi tiba-tiba ada taksi datang, lalu pengemudinya menembak semua penjaga hingga tewas. Sebelum kejadian itu, Pak Jang menghubungi seorang wanita untuk membantu mereka. Dan wanita itu adalah supir taksi mewah pertama sebelum Kim. 우리 모범 택시 1억 이상. Selanjutnya, Kim mendapat telepon dari Ha-jun, sehingga Kim menemui Ha-jun untuk menyelesaikan semuanya. 그래요. Di atap kantor polisi, Kim dan Ha-jun berkelahi disaksikan oleh uskup. Hingga Ha-jun kalah, lalu uskup hendak menembak Kim. Tapi Ha-jun berlari ke arah uskup, lalu mendorong uskup hingga jatuh bersama dan mereka tewas. Begitu uskup meninggal, Kim memberi pelajaran pada pengikutnya dengan cara memasukkan mereka ke dalam sel yang paling rendah. Layanan taksi mewah berhasil dan akan melayani selama telepon berbunyi. Sampai ketemu di film-film berikutnya. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.